Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kami pejuang SBMPTN. Nah, kita ketemu lagi di channel YouTube saya Budiono Yahman. Hari ini kita bahas SIMA UI 2010 kode 504. Ini tentang kalorimeter. Coba kita lihat soalnya. Ya. Sebanyak 500 ml air dipanaskan. Nah, dengan menggunakan lampu spiritus. Jika jumlah etanol yang dibakar sebanyak 2 gram, ternyata suhu air naik sebesar 5,14. Nah, pertanyaannya, efisiensi kalor pada proses pemanasan tersebut adalah berapa persen? Nah, apa maksudnya efisiensi kalor? Jadi yang dimaksud dengan efisiensi kalor ini begini. Misalnya pada pembakaran etanol ada dihasilkan kalor. Ini saya misalkan 100 kilojoule misalnya. Pada pembakaran etanol dihasilkan kalor 100 kilojoule. Nah, tapi dari 100 kilojoule kalor yang dihasilkan pada pembakaran itu digunakan untuk memanaskan air cuma 60 kilojoule. Nah, itu berarti efisiensinya 60%. Nah, artinya untuk mencari persentasenya, kita harus tahu dua. Yang pertama, kita harus tahu berapa kalori yang dihasilkan dari pembakaran etanol sebagai bahan bakarnya. Nah, berapa kalori yang dihasilkan? Itu yang pertama yang kita harus cari. Yang kedua, yang harus kita cari lagi adalah berapa kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan 500 gram air tadi. Untuk memanaskan 500 ml air atau 500 gram air ini, berapa kalori yang diperlukan? Yang pasti, kalori yang diperlukan pada pemanasan air pasti lebih kecil daripada kalori yang dihasilkan dari pembakaran etanol. Nah, untuk itu kita cari dua hal. Yang pertama, kita cari dulu berapa kalori yang dihasilkan dari pembakaran etanol sebanyak 2 gram ini. Etanolnya sebanyak 2 gram dibakar. Berapa kalori yang dihasilkan? Nah, kita bisa menentukan berapa kalori yang dihasilkan dari pembakaran etanol kalau kita tahu bagaimana reaksi pembakaran etanol itu. Nah, kita sama-sama tahu etanol itu adalah C2H5OH. Nah, kalau dibakar tambah O2. Apa hasilnya ini kalau etanol dibakar? Tentu ini akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, kita setarakan. Ini C-nya 2, 1 kali 2. H-nya 6, ini 2 kali 3. Nah, O-nya 4 tambah 3, 7. Ini 1, berarti kali 3. Nah, kita cari berapa delta H-nya ini. Nah, perubahan entalpi di situ menunjukkan kalori yang dilepas. Dari mana kita tahu kalornya akan dilepas? Yang pertama, dia reaksi pembakaran. Pasti reaksinya eksoterm, itu udah pasti. Kemudian yang kedua, untuk memanaskan air kan butuh panas. Panas itu diambil dari hasil pembakaran etanol. Jadi etanol melepas panas waktu dibakar, panasnya itu digunakan untuk memanaskan air. Baik. Kita carilah berapa perubahan entalpinya. Berapa delta H-nya. Nah, ini kita dikasih tahu perubahan entalpi pembentukan masing-masing zat. Nih, zat yang ada ini diketahui entalpi pembentukannya. Nah, kita bisa gunakan rumus sigma. Entalpi pembentukan zat hasil, atau kita tulis aja yang kanan biar gampang kita ingatnya, kurang sigma entalpi pembentukan zat pereaksi, berarti yang kiri. Nah, kita tinggal hitung. Yang kanan apa saja? 2 kali CO2. Coba lihat. 1 CO2 min 393,5. Itu kalau 1 mol CO2. Kalau 1 mol, ini 2 mol. Berarti kalikan. Min 393,5 dikali 2. Maka dapat kita min 787. Min 787. Oke. Kemudian ditambah. Nah, masih ada nih yang kanan nih. 3 kali H2O. Untuk 1 H2O min 242. Kalau kita kali 3, nah 24 kali 3, 72. Ini 6. Berarti min
726. Tutup. Kurang yang kiri. Yang kiri. Apa saja yang kiri? C2H5OH. Berapa C2H5OH? Kita cari. Min 227. Min 227. Nah, kok langsung ditutup? Ini kok nggak dimasukkan? Karena O2 itu unsur. Kalau unsur, entalpi pembentukannya 0. Nah, coba kita hitung ini dulu. Kita jumlahkan. Nah, maka dapat min 1513. Min kali min berarti plus 227. Nah, kita teruskan aja ya. Maka dapatnya adalah min 1286 kilojoule per mol. Artinya kalau kalau 1 mol etanol dibakar, maka dihasilkanlah kalor 1286 kilojoule kalau 1 mol etanol dibakar. Nah, sekarang etanolnya dibakar sebanyak berapa? Etanol dibakar sebanyak 2 gram. Berapa kalori yang dihasilkan? Kalau yang dibakar cuma 2 gram. Ya berarti kita cari dulu lah molnya. Ini kan kalori yang dihasilkan kalau 1 mol dibakar. Kalau 2 gram dibakar, berapa kalori dihasilkan? Kita cari dulu mol etanolnya. Berarti mol etanol yang dibakar adalah 2 gram. Kita bagi dengan mR etanol. Di sini ada diketahui C12O16H1. Ini kalau kita hitung mR-nya 46. Maka dapatlah kita 1/23 mol. Nah, kalau 1/23 mol, berarti kalori yang dilepaskan berapa? Langsung aja kita ganti menjadi Q. Kalor yang dilepaskan. Kalau ini kan perubahan entalpi. Nah, kalau 1 mol, kalori yang dilepaskan 1286. Kalau udah ada kata dilepaskan, jangan sebut min lagi. Kalau 1 mol, kalori yang dilepaskan 1286. Kalau 1/23 mol, berarti kalori yang dilepaskan adalah 1/23 kali 1286 kilojoule. Nah, kalau kita hitung ini, maka dapat 55,913 kilojoule. Inilah kalor yang dilepaskan dari pembakaran 2 gram etanol. Sementara kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air sudah pasti nggak sampai segini. Nah, berapa itu? Kita carilah kalor yang diperlukan untuk memanaskan air. Nah, kalor yang diperlukan untuk memanaskan air, artinya yang terpakai, itu kita hitung pakai rumus M dikali C kali delta T. Nah, massa air yang dipanaskan 500 ml itu sama dengan 500 gram. Ya, C kalor jenis 4,18. Nih, 4,18 kali delta T, kenaikan suhunya, delta T. Suhunya naik berapa suhunya? Nah, ternyata suhu air naik sebesar 5,14. 5,14. Nah, maka dapatlah kita 10.000. Ini kalau kita kalikan nih, hasil kalinya 10.742,6. Tapi ingat, satuannya masih joule. Dari mana kita tahu joule? Lihat satuan kalor jenis. Begitu kita kalikan M kali C kali delta T, satuannya ikuti satuan di kalor jenis. Kalau di dalam kalor jenis ada kilojoule, ini kilojoule. Nah, ini joule, berarti joule. Kalau kita jadikan ke kilojoule, berarti 10,7426 kilojoule. Artinya, dari pembakaran etanol dihasilkan panas atau kalor sebanyak ini. Tapi yang terpakai cuma ini.
Nah, berapa persen ini dibanding ini? Itu maksudnya. Berarti persentase kalori yang terpakai itulah efisiensinya 10,7426 kita bagi dengan 55,913 dikali 100%. Nah, kalau kita perhatikan ini kan sekitar seperlima. Seperlima itu ya 20%. Nah, jawabannya nggak jauh-jauh dari situ. Ya, berarti sekitar 20%. Nah, maka dengan demikian kita dapat jawabannya adalah dodol. Nah, ini adik-adik soal SIMA UI tahun 2010 ya. Nah, ini adalah soal tentang kalorimeter. Adik-adik saya sarankan tetap berlatih ya, apalagi soal-soal kalorimeter karena dia banyak data yang harus kita pahami. Oke, jangan lupa kita kembangkan channel ini dengan cara klik tombol like, kemudian subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.